Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Masailul Jahiliyah oleh Syekh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Kita sampai pada masalah yang berikutnya, yakni kata Syekh al-mas'alatu tasi'ata asyarata, masalah yang ke-19. Permasalahan yang ke-19 dari 120 sekian permasalahan jahiliyah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah dalam kitab beliau Masailul Jahiliyah. Kata beliau rahimana wa rahimahullah, kadhukum fi ba'di salihina bi fi'li ba'dil muntasibina ilaihim. Di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah itu, kadhukum fi ba'di salihina bi fi'li ba'dil muntasibina ilaihim, yakni mereka mencela sebahagian orang-orang saleh karena tindakan dari sebahagian orang yang menisbatkan diri kepada orang saleh tersebut. Guru-guru itu dihina karena perbuatan orang-orang yang mengaku muridnya. Misalnya main-main HP pada saat ceramah, pada saat sholat, ya, sehingga orang-orang menghina. Gimana ini agama ini? Gimana katanya penuntut ilmu? Ya, Ustadz ini ajarnya gimana murid-muridnya dan seterusnya. Ini membawa atau menjadikan dakwah dan gurunya itu dihina karena perbuatan sebahagian orang-orang yang menisbatkan diri kepada gurunya tersebut. Nah, dan ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kebiasaan orang jahiliyah itu kadhuhum fi ba'di salihina bi fi'li ba'dil muntasibina ilaihim. Mereka mencela sebagian orang-orang saleh karena perbuatan atau tindakan sebahagian orang yang menisbatkan diri kepada orang-orang saleh tersebut. Maka kita lihat ya, tidak mudah seseorang itu, seorang para ulama itu mengklaim atau menganggap seseorang sebagai muridnya, itu tidak mudah. Ya. Jangankan dalam persoalan agama, dalam persoalan dunia saja, seorang dia katakanlah seperti dia belajar ilmu bela diri itu, kalau belum dilihat orang itu loyalitasnya, belum bisa dianggap sebagai murid. Ya. Apalagi persoalan agama, lebih lagi daripada perkara tersebut. Kenapa? Karena memang terkadang ulah sebahagian orang yang mengaku bahwa dia madhab sekian, dia madhab ini, dia madhab itu, dia pengikut ini dan pengikut itu, dia murid Syekh Fulan dan murid Syekh Fulan, tapi terkadang perbuatannya tidak sejalan, sehingga karena tindakan dan perbuatannya itu gurunya dicela, madhabnya dicela, dakwah yang dibawa oleh gurunya dicela, dan ini umum terjadi. Subhanallah, berapa banyak orang-orang awam mencela dan yang mendiskreditkan dakwah sunnah ini karena perbuatan sebahagian ikhwah dan tullabul ilm. Ya, tindakan dan perbuatan mereka menyebabkan dakwah ini dicela. Terkadang seorang yang mengamalkan agama, tindakannya menyebabkan agama itu dicela. Kita lihat ada orang yang mengamalkan agama bukan pada porsinya. Kemudian orang awam mengatakan
Bismillahirrahmanirrahim. Anggap ini tabu, ini permasalahan, akhirnya dicela agama tersebut. Padahal sama sekali dia tidak bermaksud untuk mencela agama. Tapi orang yang menisbatkan dirinya bahwa dia yang mengamalkan agama, orang mengenal bahwa dia penuntut ilmu, dia dai, tindakannya itu menyebabkan agama yang dibawa olehnya dicela, menyebabkan majelis ilmu di mana tempat dia belajar dicela, menyebabkan sumber agama di mana dia mengambilnya dicela. Karena apa? Tindakan dia. Dan subhanallah, kita lihat di sini, Syekh mengatakan kadahuhum fi ba'di salihina bi fi'li ba'dil muntasibina ilaihim. Orang-orang jahiliyah dulunya mereka mencela sebahagian orang-orang saleh karena perbuatan orang-orang yang menisbatkan diri kepada mereka. Perbuatan orang-orang yang mengaku bahwa mengikuti mereka, mengikuti orang-orang saleh tersebut. Kakadhil Yahudi fi Isa wa kadhil Yahudi wan Nasara fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang-orang Yahud mencela Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, dan juga sebagaimana orang-orang Yahud dan Nasara mencela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat di sini Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah menerangkan, kata beliau, kadhukum fi salihina bima yaf'aluhu ba'dul muntasibina ilaihi minal af'ali sayyi'ah wa yansuruna af'al al-atba'i ila al-matbu'in wa hum minha bura'a'u. Celaan mereka terhadap orang-orang saleh disebabkan perbuatan orang-orang yang mengatakan atau mengaku mengikuti orang-orang saleh tersebut, padahal mereka melakukan tindakan-tindakan yang tercela, melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Maka ya ikhwan, kalau kita belajar ilmu hadis, itu ada namanya hawarimul muru'ah. Hawarimul muru'ah itu seseorang menjaga penampilannya, menjaga wibawanya. Apalagi kita ini dikenal seorang penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu bergurau jangan melebihi batas, itu menjatuhkan muru'ahnya. Penuntut ilmu itu harus menjaga wibawanya di tengah-tengah masyarakat. Hatta pakai pakaian itu saja dijaga, penampilannya saja itu dijaga. Kalau kita di negeri Yaman, itu penuntut ilmu itu kalau jalan menggunakan celana tanpa menggunakan sarung atau jubah itu aib, dianggap gugur keadilan, dianggap penuntut ilmu yang gak beres ini orang. Ini muru'ah. Ini apa? Muru'ah, wibawa seorang penuntut ilmu. Nah, sama dengan di sini, ketika orang lihat kita berjenggot, rajin ke masjid, kalau jalan di jalan raya menggunakan celana pendek atau tidak menggunakan baju, ini menjatuhkan muru'ah. Bagaimana seorang belajar agama kok kayak gini? Gimana seorang belajar agama menampakkan aurat? Bagaimana seorang belajar agama kok hutang gak bayar-bayar? Bagaimana seorang belajar agama kok kalau bicaranya bohong? Gimana seorang belajar agama tidak menepati janji? Dan seterusnya. Ya? Maka dari itu, di dalam disiplin ilmu hadis ada bab yang bernama hawarimul muru'ah itu. Pertama, jadi orang itu jangan fuduli. Fuduli itu apa? Fuduli itu bahasa bebasnya suka ingin tahu yang bukan urusannya. Kalau orang bilang tadi saya ada di sini, kamu di sana ngapain? Saya duduk-duduk dengan siapa? Ini fuduli, aib. Orang itu ditoki kepalanya saja. Pertanyaan yang aib, gak boleh kayak gitu. Apa urusanmu? Kalau orang itu duduk di sana dengan siapa, cerita apa urusanmu? Ya, mendingan saja kamu baca Quran daripada tanya hal-hal yang gak bermanfaat. Itu fuduli namanya. Ini aib. Ya.
Kemudian yang kedua, misalnya di dalam hawarimul muru'ah, bab hawarimul muru'ah yang menyebabkan keadilan seseorang jatuh. Seorang alim keadilan jatuh itu, keadilannya bisa jatuh. Itu misal penampilan, dalam hal penampilan. Kalau di sebuah negeri, suatu wilayah, orang-orang menganggap bahwa orang alim itu dia layaknya menggunakan baju lengan panjang, ya, menggunakan sarung sholat. Lalu ada seorang alim di situ yang menggunakan baju lengan pendek atau sholat dengan sirwal celana misalnya. Ini dianggap hawarimul muru'ah, keluar dari kebiasaan masyarakat yang baik, dan seorang alim tidak pantas untuk melakukan itu. Walaupun hukum asalnya ini perkara mubah, maka seorang alim itu harus menjaga penampilannya, wibawanya, cara berbicaranya, bergaulnya dengan orang lain, dan seterusnya. Karena ini apa? Bisa menyebabkan agama yang dibawa olehnya itu tercela. Atau misal di suatu negeri itu dianggap bahwa orang alim itu penampilannya bagus, rapi, rambutnya bagus, rapi. Lalu ada di negeri itu seseorang yang mengatakan dirinya alim atau dianggap alim, tapi rambutnya panjang. Meskipun memang rambut panjang ini adalah sunnah fi'liyah, kalau dia melakukannya dalam rangka mengikuti Rasulullah dan mendapatkan pahala. Tapi ketika di situ dia rambut panjang dan masyarakat menganggap bahwa seorang alim tidak pantas demikian, maka tindakan orang ini dianggap hawarimul muru'ah. Keadilannya dapat gugur. Subhanallah. Makanya tidak mudah dalam akhlakul rawi. Akhlak seorang pembawa ilmu hadis itu tidak mudah. Bahkan ikhwan, sampai tindakan, kenapa para ulama menganggap Imam Abu Hanifah itu dhaif dalam meriwayatkan hadis? Kenapa? Salah satu di antara sebabnya Al-Imam Abu Hanifah ini tukang bekam. Perbuatan bekam itu halal apa enggak? Halal. Tapi menurut disiplin ulama ahlul hadis, kalau seorang ahlul hadis profesinya tukang bekam, itu aib, hawarimul muru'ah. Jadi ini perkara-perkara yang asalnya mubah, tapi dalam kondisi tertentu ini bisa menjatuhkan wibawa seseorang. Nah demikian penuntut ilmu. Ketika dia telah dikenal sebagai seorang penuntut ilmu, rajin datang ke majelis ilmu, atau dia adalah murid seorang ustadz yang terkenal, syekh yang alim, maka dia harus bisa menjaga wibawanya demi menjaga kehormatan gurunya. Harus bisa menjaga wibawanya demi menjaga dakwah yang dia sedang berada di dalamnya. Berapa banyak ikhwan dakwah al-haq ini ditolak oleh masyarakat karena tindakan sebagian para penuntut ilmu, perbuatan mereka, akhlak mereka, pergaulan mereka, ya, berinteraksi dengan masyarakat yang menimbulkan kesan yang tidak benar dan seterusnya. Sebab itu Anda ingin sampaikan kepada antum bahwa memang kita meyakini bahwa zikir jama'i itu tidak ada nasnya di dalam sunnah, bukan merupakan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau begitu salam langsung antum angkat kaki berdiri semua, dan ini menjadi musibah terhadap dakwah, jangan lakukan itu. Dan ini Anda sudah perhatikan, antum sering seperti ini dan semuanya sudah kayak gitu, duduk di saf yang depan lagi, ya, di saf yang depan. Begitu salam langsung tak berdiri, orang pada bingung. Dah salam, dah zikir, dah wirid, langsung pergi. Ini agama macam apa ini? Ya. Ulah antum dakwah lagi tercoreng. Duduk sebentar di situ untuk menghabiskan wirid dan zikir antum, kenapa? Nggak bisa. Dan juga nggak ada syariatnya. Selesai salam antum harus berdiri pergi, itu nggak ada syariatnya. Kalau memang itu memang nggak disyariatkan, antum nggak zikir bersama, nggak wirid bersama, lah khair. Tapi kan antum bisa zikir sendiri dan tetap di tempat itu, nggak mesti antum berpindah.
Mafhum? Dan ini perkara yang memang ini keluar dari topik kita, tetapi Anda ingin katakan persoalan ini karena berkaitan dengan tercorengnya orang-orang saleh, tercorengnya dakwah, tercorengnya al-haq karena ulah orang-orang yang menisbatkan diri kepada dakwah dan al-haq tersebut. Dan ini masuk dalam pembahasan. Kemudian ikhwana fiddin azzani Allah wa iyyakum. Sebagaimana kita lihat orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan mengikuti Rasulullah, tapi melakukan penyembahan di kuburan, bergelut dengan khurafat, syirik. Justru tercoreng dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita katakan meskipun penilaian yang seperti itu adalah merupakan penilaian orang-orang jahiliyah, sebuah kebenaran tercoreng dengan ulah orang-orang yang menisbatkan diri kepada kebenaran itu. Namun masyarakat awam kita ini seluruhnya atau sebahagian besarnya masih berjalan dengan metode ini. Jadi mereka tidak mau tahu yang antum lakukan itu berdasarkan dari ilmu yang antum dapatkan atau tidak, tapi tetap mereka akan menilai antum dan menjadi tolak ukur terhadap apa yang antum berada di dalamnya. Maka dari itu, supaya hal ini tidak terjadi, jangan menjadi sebab dakwah ini tercoreng karena ulahmu. Jangan menjadi sebab orang saleh dihina karena dirimu. Jangan menjadi sebab orang menolak kebenaran ini karena sikap dan tindakanmu yang tidak beres. Maka oleh sebab itu, seorang penuntut ilmu harus menjaga wibawanya, harus menjaga muruahnya, harus menjaga adab dan etikanya. Jangan yang namanya tidak ada dalil langsung, tidak bisa kayak gitu. Ya. Para ulama mempunyai satu kaidah, yaitu likulli maqam maqam. Masing-masing tempat itu dengan pembahasannya sendiri-sendiri. Jangan antum datang di kelas yang ternyata anak-anaknya SD, antum bicara tentang ilmu yang mestinya diserap oleh anak-anak tingkatan SMA. Ini bukan pada tempatnya. Sebab itu likulli maqam maqam. Antum boleh berbicara tentang suatu perkara, tapi lihat tempatnya ini pas apa enggak, tempat ini cocok apa tidak. Nah, maka dari itu ikhwan, memperbiasakan diri untuk menahan diri. Jangan terlalu banyak berdakwah daripada belajar. Kadang kita lihat ini penuntut ilmu, Masya Allah, hadir di majelis ilmu 1 pekan 1 kali, tapi dakwanya setiap jam. Bukan kita katakan tidak bagus berdakwah, semua boleh berdakwah, tapi dakwah ini wajib kifayah. Antum gak dibebankan untuk berdakwah, antum dibebankan untuk belajar. Kalau memang antum mau menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebenaran sebatasnya. Jangan menjadikan itu sebagai tugas inti antum yang sampai saking dakwanya itu, saking hebatnya dakwah, begitu datang di majelis ilmu sini ngantuk dan tidur. Tapi kalau dakwah di muka internet, matanya besar, gak tutup-tutup, berjam-jam. Sebenarnya ini tugas antum apa? Dakwah apa belajar? Jangan ambil hak orang alim. Nanti kalau antum ambil hak orang alim, semua orang alim dapat apa lagi? Kasihan. Ya. Orang alim tersingkirkan karena antum yang sudah ganti posisinya. Ya. Nah, jalani dulu tindakan antum, jalani dulu fungsi antum, yaitu belajar, beramal, belajar, beramal, belajar, beramal. Kalau bisa menyampaikan seadanya, sesuai dengan kondisi, tempat, peluang-peluang yang bisa digunakan, sudah cukup sampai Allah menjadikan atau meninggikan kedudukanmu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendudukan atau meninggikan kedudukanmu dengan upayamu dalam dakwah sementara engkau kosong dari ilmu. Tidak.
Allah Azza wa Jalla akan mendudukan atau menaikkan kedudukanmu berdasarkan ilmu yang engkau miliki. Berdasarkan ilmu yang engkau miliki. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Azza wa Jalla mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian derajat, beberapa derajat. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang berilmu. Maka kalau sekiranya antum ingin bahwa antum derajatnya ditinggikan oleh Allah, fa'alaikum bil ilmi, maka wajib untuk belajar. Bagaimana antum menginginkan dinaikkan derajatnya, ditinggikan derajatnya sementara tidak belajar? Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Azza wa Jalla mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu darajatun, beberapa derajat. Kata Ibnu Abbas, orang yang berilmu itu diangkat derajatnya 700 derajat. Jarak satu derajat dengan derajat yang lain itu ditempuh dalam perjalanan waktu 500 tahun. 500 tahun perjalanan kali 700 derajat. Kata Ibnu Abbas, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Maka dari itu ikhwan, topik yang menjadi pembahasan kita di sini, kalau sekiranya seseorang itu dia menisbatkan diri kepada sesuatu, maka hendaklah dia menisbatkan diri dengan benar agar dia mendapatkan pujian. Sebagaimana para tabi'in yang menisbatkan diri kepada para salaf, para sahabat, mereka mengikutinya dengan syarat benar. Allah memuji mereka, yaitu as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang awal dan pertama dari kalangan muhajir dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan baik. Bukan mengikuti mereka lalu melakukan hal-hal yang menyelisihi. Menisbatkan diri kepada dakwah salaf, tapi salafnya cuma apa? Bajunya saja. Menisbatkan diri kepada dakwah sunnah, tapi sunnahnya apa? Cuma jenggotnya saja. Menisbatkan diri kepada dakwah sunnah, sunnahnya apa? Cuma celananya saja yang gak cingkrang. Bukan. Maka dari itu ada satu buku yang bagus, judulnya Aina Nahnu Min Ahlakis Salaf. Di mana posisi kita jika dibandingkan dengan salaf? Kalau kita mengikuti, mengaku dan mengikrarkan diri mengikuti madhab salaf, yakni mengikuti para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dan orang-orang yang mengikuti dengan mereka dengan baik, maka bagaimana sholat kita sama dengan sholat mereka? Tidak, kita ikuti mereka. Bagaimana akhlak kita dibandingkan dengan akhlak mereka? Bagaimana adab kita jika dibandingkan dengan adab mereka? Bagaimana muamalah kita dengan masyarakat jika dibandingkan dengan muamalah mereka? Bagaimana muasyarah kita, pergaulan kita di dalam rumah tangga kita jika dibandingkan dengan pergaulan mereka dalam rumah tangga mereka? Dan bagaimana khusyuk kita jika dibandingkan dengan khusyuknya para sahabat atau para salaf? Bagaimana takutnya kita jika dibandingkan dengan takutnya para salaf? Bagaimana tawadhu'nya kita jika dibandingkan dengan tawadhu'nya para salaf? Kita mengaku diri bahwa seorang salafi, seorang yang mengikuti para salaf, tapi ternyata ibadah kita tidak sama dengan ibadah para salaf. Tawadhu kita tidak sama dengan tawadhu para salaf. Khusyuk kita tidak sama dengan khusyuk para salaf. Waktu kita dihabiskan tidak sama dengan waktu yang dihabiskan oleh para salaf. Muasyarah kita, pergaulan kita dengan keluarga kita tidak sama dengan yang dilakukan atau diamalkan oleh para salaf. Kenapa? Karena terhalangnya kita dari ilmu untuk mengikuti mereka. Bagaimana kita belajar tentang fikih muasyarah, pergaulan suami istri, pergaulan keluarga? Bagaimana kita belajar tentang fikih muamalah sementara kita terhalang dari ilmu tersebut? Intinya, jika sekiranya kita belum sampai padanya, maka janganlah menjadi sebab sehingga dakwah yang hak itu dihina dan
didiskreditkan karena ulahmu. Kalau sekiranya kita belum sampai pada bab dalam suatu masalah, maka upayakan jangan sampai gurumu itu dihina, dilecehkan karena ulah. Kemana-mana orang akan mengatakan, itu murid siapa? Oh, dia duduk di majelisnya siapa? Gurunya ngajarkan dia seperti itu. Oh, pantas saja dia seperti itu karena gurunya demikian dan demikian. Ikhwana fiddina azani Allah wa iyyakum. Sebab itu ikhwan, berapa banyak orang yang mendapatkan dakwah ini bukan hanya dengan kata-kata. Berapa banyak orang yang mendapatkan dakwah dan menerima kebenaran ini bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan sikap, dengan adab, dengan pergaulanmu yang baik, dengan muamalahmu yang baik, ya, sehingga orang mendapatkan dakwah, orang menerima kebenaran. Tapi kalau sekiranya antum tidak mampu, yang antum amalkan itu hanya jenggot dan celana tidak cingkrang, adabmu tidak benar, akhlakmu tidak baik, pergaulanmu tidak becus, tindakanmu di mana-mana nggak benar, kalau kerja tidak amanah, sering bolos dan lain-lain, apa yang antum mau jadikan sebagai sumber dakwah? Ketika antum di kantor, padahal misalnya kalau antum bisa bekerja dengan amanah, itu sudah dakwah. Orang melihat, oh Masya Allah, pantasnya orang berjenggot luar biasa, dia amanah sekali, takut kepada Allah, tidak korupsi, demikian dan demikian. Akhirnya menjadi dakwah. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kesimpulan yang ada di sini bahwa sekali lagi meskipun penilaian tentang keburukannya orang-orang saleh disebabkan karena ulah sebagian orang yang menisbatkan diri kepada orang-orang saleh itu adalah merupakan penilaian orang-orang jahiliyah, karena mestinya yang benar itu penilaian itu berdasarkan tindakan manusia, karena seseorang tidak memikul dosa orang lain. Tetapi keumuman masyarakat ini berjalan dengan metode ini. Keumuman masyarakat berjalan dengan metode ini. Sehingga bagaimana supaya metode ini tidak diterapkan atau tidak terjadi penghinaan, pendiskreditan, pelecehan terhadap dakwah, orang saleh, para ulama dan seterusnya, maka upayakan jangan dirimu menjadi sebab untuk perkara tersebut. Mafhum ya ikhwan? Baik. Ilahuna ya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ini beberapa perkara yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikut. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.